السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويؤل درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وتقبل توبتنا وتقبل دعاءنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب رياض الصالحين الإمام النووي قدس الله سره ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya, babu karamatil awliya'i wa fadlihim, yaitu bab tentang menerangkan tentang karamah, kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan aulia, yaitu wali-walinya Allah, aulia kekasih-kekasihnya Allah, orang yang disayangi namanya kekasih spesial di hadapan Allah, orang-orang khusus di hadapan Allah, orang-orang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menerangkan. Pertama, di dalam kitab ini dalil yang disajikan, yang dipersembahkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, yaitu menyajikan firman Allah. Dalillah pertama dari Al-Quran. Karena ketika kita berbicara agama, maka bayanu ilahi, pertama kita harus merujuk dari penjelasan dari Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الآية. ألا ingatlah, berkata, ala ingatlah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, la khaufun alaihim, tidak ada rasa kekhawatiran, ketakutan bagi mereka atas kehidupan yang ada di dunia. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran bagi mereka. Wala hum yahzanun, dan tidak ada kesedihan, kesusahan di hati orang-orang yang dekat dengan Allah. Alladzina, mereka orang-orang yang aulia, yang dekat dengan Allah. Alladzina amanu, beriman kepada Allah, hatinya tulus kepada Allah, hatinya yakin kepada kebesaran Allah. Wa kanu yattaqun, dan mereka di dalam hatinya penuh dengan ketakwaan. Lahumul busyra, bagi mereka, yaitu apa? Busra, kegembiraan, fil hayatid dunya, dalam kehidupannya di dunia, wa fil akhirah, dan kelak di akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak bergeser sedikit pun atas kalimat-kalimat Allah, yaitu kebesaran-kebesaran Allah. Dzalika huwal fawzul azim, yang demikian itulah yaitu kemenangan
yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah satu bentuk penjelasan Allah Subhanahu wa taala terhadap kekasih-kekasihnya. Orang yang pun semak ke Gusti Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada ketakutan akan kehinaan di dunia, akan nikahnya. Sobong karena abaan ke kapi pasraki ke Gusti Allah. Wala hum yahzanun, tak sedih hadiknya. Tidak ada kesedihan. Kenapa? Karena dekat dengan Allah. Kan dijamin hidupnya oleh Allah. Orang-orang pilihan ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita dekat dengan aulia, kita melihat orang-orang walia, salerana, orang-orang semulja, kita tidak kenal, tak kenal. Beda dengan orang yang kenal. Kita misalnya tidak kenal dengan seseorang, kemudian kita melihat wajahnya, ngolati salerana, membuat kita dekat dengan Allah. Misalnya kita melihat salerana orang wali, langsung kita taubat, ya Allah banyak dosa. Berarti orang itu bukan orang sembarangan. Ada nur di dalam wajahnya yang bisa membuat orang dekat dengan Allah. Sebab orang-orang aulia nih kan tak pun saromban, hatinya sudah lepas dari ketakutan, lepas dari kekhawatiran. Kenapa? Karena dirinya yakin akan kebesaran Allah. Tidak ada sedikit pun. Nah, orang-orang yang yaitu muliakan, lahumul busyra, dan dia selalu bergembira. Yakin dia akan bergembira di dunia dan kelak di akhirat. Karena dia selalu bersama Allah. Ini kekasih-kekasihnya Allah. Para anbiya masuk kepada kekasih-kekasihnya Allah. Tapi grade-nya di atas. Ya. Para ashab Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah masuk pada kekasih Allah. Para tabi'in masuk pada kekasih Allah. Orang-orang yang dekat pilihan-pilihan Allah. Jaminan pun. Orang pun berdenang kekasihnya Allah. Ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak cerita-cerita. Pun banyak pun. Aulia-aulia. Nah, contoh. Ini di ayat selanjutnya. Dijelaskan. Wa qala ta'ala. Dan berfirman siapa Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Al-ayah surah Ali Imran. Beliau Gusti Allah Subhanahu wa taala adebu. Ngapa debuna? Ini menceritakan kehidupan Sayyidatina Maryam, Siti Maryam ya. Kullama dakhala, setiap Nabi Zakaria ini adalah ayah angkat daripada atau pengasuhnya daripada Siti Maryam, Sayyidatuna Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrab. Mihrab ini kan satu bidik, satu tempat. Mihrab satu tempat untuk beribadah. Kenangan, mihrab, kenangan. Satu mihrab. Wajada indaha rizqan. Dan setiap masuk ke mihrab itu Nabi Zakaria selalu mendapati rizki yang berupa makanan di tempat itu. Padahal tidak ada orang yang masuk. Yang ada di dalamnya hanya Sayyidatina Maryam, anak kecil. Anak kecil. Dari kamma anak gini. Cinta lako. Cinta dari kamma. Jadi setiap Nabi Zakaria masuk ke tempatnya, ke bilik gini, kenangan Sayyidatuna Maryam, karena dia yang mengasuhnya. Saya mengasuh mulai kikana Zakaria, Nabi Zakaria. Masuk ke tempatnya selalu ada makanan. Padahal beliau tidak memberikan makanan. Ketika masuk berdiri cekeh. Ketika masuk ada makanan. Dan tidak keluaran Sayyidatuna Maryam karena anak kecil. Anak kecil kalau ada kikana dalam bimbingan dan asuhannya. Kemudian berkata siapa? Nabi Zakaria. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Maryam, dapat dari mana rezeki makanan ini?
Kamu peroleh dari mana makanan ini? Saya tidak memberi makanan, siapa tidak boleh masuk ke tempat ini. Kok ada makanan? Setiap saya masuk ada makanan. Setiap saya masuk ada makanan. Napa debuna Sayyidatuna Maryam qalat huwa min indillah. Makanan Kak Dinto semata-mata dari Allah, paparing dari Allah. Coba, ini kekasihnya Allah. Ini aulia. Ini bagian dari aulia, min auliaillah. Kekasihnya Allah. Jamin ban Gusti Allah. Dan ini Allah menerangkan di dalam Al-Quran. Jamin ban Gusti Allah. Ini langsung dari sisi Allah. Pemberian Allah. Makanan dari surga. Dalam tafsir yang lain sebut lagi. Inilah makanan dari surga. Berarti. Coba. Tidak usah kelak di surga. Kita mau tidak percaya. Ini bagian dari yu'minuna bil ghaib. Iman kepada yang ghaib. Tak percaya. Tidak bagian dari orang-orang yang takwa. Kau percaya aja, kau leban pancen. Tak percaya, karena cekeh saya beri ban Gusti Allah. Tapi lagi-lagi orang yang dekat dengan Allah, kekasihnya Allah. Ini kayak jamin ban Gusti Allah. Jadi setiap beda makanan, ada makanan. Ban adabu Sayyidatuna Maryam, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini yang harus kita yakini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yarzuqu man yasha', memberikan rezeki kepada siapapun saja yang dia kehendaki. Jadi Allah tak milih, tapi mau kehendaki man Allah, itulah kekasihnya. Tak milih dan siapapun saja, orang yang tidak punya, orang yang nikah, tapi pun dirinya dekat dengan Allah, beri man Gusti Allah rezeki bi ghairi hisab, tanpa perhitungan dan tanpa batas. Tidak berlaku kalkulasi matematik dalam hitungan Allah. Kalkulasi logika tidak bisa. Kalkulasi sebab akibat tidak masuk dalam yang kita dintuh pemberian Allah. Mon kalkulasi sebab akibat kan beda makanan kau tu beda saya beri. Mon kalkulasi matematik kan kulaban panjenengan alako bertambah. Ini tidak berlaku bagi Allah kan. Allah kun fayakun. Ketika Allah menghendaki pasti akan terjadi. Tetapi lagi-lagi diberikan kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Ini kan. Ini dan banyak cerita-cerita. Ini kan orang-orang spesial. Orang-orang ulama masuk kategori-kategori aulia-aulia. Aduh, kehidupannya jamin ban Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ada misalnya ada seorang lani kandang napanya mana di Yaman, ada cerita di Yaman yang Kika Dinto ada orang yang selalu sholat di masjid beberapa jamaah sholat. Allahu Akbar. Ketika sholat kemudian ada seorang laki-laki yang bernama Syekh Abdul Rahman. Kemudian dia berkata kepada laki-laki yang menjadi imam, Syekh, saya ingin sholat bersamamu. Oke, tidak apa-apa. Yang bahasana tadi oke namun kita pagi. Nika bahasana kula lagi. Nyari oke tak nemu tan. Nika bahasana kula mari paham biar. Nah, oke baik, silakan. Tapi dengan satu syarat. Apa Syekh? Apapun yang terjadi di sekitar saya dan engkau tidak boleh bertanya. Tidak boleh komen. Bahasan makin. Dengan cak komen. Siap? Oh, sholat terus. Ketika siang datang, makan siang datang, langsung berhenti. Ting! Silakan dimakan. Ada makanan datang dengan sendirinya. Marengakan, ting, hilang. Yuk sholat boleh. Sholat. Datang waktu malam, siap makanan malam, ting, makan lagi. Marengakan nikah, elang boleh. Syekh, mohon maaf. Dari mana? Saya kan tadi mengatakan apapun yang terjadi di tempat ini tidak boleh komentar. Tidak bisa saya, tidak bisa. Apanya tidak bisa? Saya ini bertanya-tanya. Kenapa? Wong sholat kita kok ada makanan? Coba. Ini kan di kelas ulama nih kaki, bukan tabiin, bukan tabiin, di kelas ulama nih. Tahapan masa-masa mangkenan di masa di setelah tabiin. Nah, kemudian apa? Apa rahasianya saya? Satu saya selalu tabarruk berkirim Fatihah. Jika penting kirim Fatihah. Kepada siapa?
kepada seorang walinya Allah yang bernama Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman. Lah. Gimana ceritanya kok bisa bertawassul, bertabarruk Fatihah kepada Syekh Abdul Rahman? Yang bertanya, si salat makmum kenika si Fatihah si Abdul Rahman. Tanya sekali, maaf Fatihah kang kok orang-orang. Ada apa di balik diri saya? Maaf tabarruk kang kok Arya menarik dia. Tanya kita tak kenalan tak boleh cek dirinya yang di Fatihah. Ana pampian mak Fatihah ke Abdul Rahman, si Abdul Rahman. Iya, itu walinya Allah. Mak bisa walinya Allah. Dia diangkat oleh Allah sebagai wali karena sabar menghadapi istrinya si Caremi. Maka nampian pun benda bini na Caremi pas sabar insyaallah. Yang kak tercipta pada tiwa wali. Maka nanti pas sabar pun. Nanti bini Caremi dia insyaallah 2 tahun koros selaki. Dia tiwa wali ni yang kak. Berarti begitu. Iya, saya Fatihah terus menerus kepada walinya Allah. Nah, coba tabarruk nih. Fatihah kasih Abdul Rahman kencer. Makanya Fatihah ini kata baru. Siapa orang-orang wali? Fatihah. Ki Hasan Sepo Genggong, Fatihah. Rezeki terus menerus. Tidak berhenti kekasih-kekasihnya Allah. La khaufun wa la hum yahzanun. Dia tidak takut tidak makan karena rezeki jamin ban Gusti Allah. Tahu jauh Ki Hasan Sepo Genggong, rezeki. Cuman rezeki tidak cabe nang iate. Ini kan dalam manakibnya Ki Hasan Sepo Genggong, Ki Hasan Sepo Genggong, tahu jauh. Ini ke setiap hari, bang isola koki ke kau. Ketika mau tidur nang kamar ni ke pokok batu perseven pese. Aduh, kok tak bisa nyedet hidung ya, mak ki beda pese ya. Tuum coba. Tak bisa nyedet hidung mon ki beda pese. Kan pada ben kula ben bian kan, tak nyedet hidung mon tada pese. Ani kawan ki pada pese tak nyedet hidung tuum. Karena la khaufun wa la hum yahzanun. Dirinya tidak pernah lepas dengan Allah. Jamin man Allah. Lagi coba. Ini kalampana. Karena kini jamin kekasih-kekasihnya Allah sudah dalam jaminan Allah. Kala innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Pas ada bitongan. Ada kalkulasi namun Allah beri rezeki kepada orang yang dicintainya. Artinya apa? Yang pertama, kita harus selalu dekat dengan Allah, mencari perhatian Allah. Jangan caper di hadapan manusia, tapi caperlah di hadapan Allah. Mencari perhatian rogi di hadapan manusia. Manusia lemah kok. Mak nyari perhatian ke manusia. Manusia ini kan terbatas. Cari perhatian ke pimpinan. Engki betul pimpinan sabar. Pas pimpinan tak sabar, ngosok ada cari perhatian tak maju. Karena manusia ini kan di kelemahan, tapi mencari perhatian di hadapan Allah, Allah tidak memiliki kelemahan. Cari perhatian terus. Beremah cari perhatian di hadapan Allah, moci Allah, ngai Allah, poci malolo. Biar mun caper ke pimpinan kan poci malolo. Amain karo mana ngibu ki baho. Amain boleh karo mana ngibu ki apel. Caper kora, cari perhatian. Nyapo nang benggona nang benggona pimpinan nagal. Padahal tak soro nyapo aja. Nyapo. Mari kenal kan? Fokus ra pada. Ka Gusti Allah caper rangak geni ka saben bekto muji Allah, saben maca maha suci Allah ajunan subhanallah, muji terus ka Gusti Allah. Ketika cari perhatian kepada Allah. Allah senang dengan hambanya mencari perhatian. Lenika. Tapi cari perhatiannya kepada Allah. Dekik mencari perhatian loh. Kenika pas munlah masuk ke kategori dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Ijamin kan rezeki nak kakap ni berak rezeki. Ijamin kehidupan nak kakap itunya hatta akhirat. Moga-moga kita bisa menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Ben Allah pun tak milih pun tak milih. Duki anak-anak orang anak kiai, anak ulama pasti dikasih bukan tidak. Anaknya orang tak ada pasti tidak punya cerita-cerita, punya orang-orang cintai Allah bukan dari orang yang biasa-biasa saja, dari orang-orang biasa-biasa saja, tapi hatinya dekat dengan Allah. Orang tak ndik napa tapi hatinya dekat dengan Allah.
Pasti ada, Mas. Orang kalau sudah dekat dengan Allah, bu, jaminan-jaminannya ini kan rezeki. Pas tidak mau, Mas. Kenapa? Popularitas manusia ini kan kadang tak ada, Mas. Tak ada. Makanya banyak kisah-kisah wali-wali aneka sekatan tak ada diperhatikan oleh manusia. Tak ada. Dia hidup, kalau orang perhatikan biasa-biasa saja. Ini kan pada setong cerita, cuman Ki Hamid Pasuruan, pada tamu ya. Ki Hamid Pasuruan dari luar kota. Oh, kamu dari mana? Di sini. Salam ya. Wah, orang neng etisan beenra, si sering neng pasar wa, si nengan-nengan neng area, salam dari kau. Takar cet kaget. Siapa? Tamunya. Loh, Ki Hamid, kelas Ki Hamid, walinya Allah. Ki Hamid kok kirim salam ke orang itu? Orang jire kan gembel. Gembel nang yano, nang pasar kan ya. Gembel enggak orang gila. Ada apa orang itu Mak Ki Hamid bisa kirim salam ke orang itu? Kemudian disampaikan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ada salam dari Ki Hamid. Oh, Ki Hamid kurang ajar Ki Hamid. Kok kasih tahu? Saya tidak bisa melihat kehidupan ini nyoon ke Allah. Ya Allah cabut abtina ya Allah. Mati Mas. Itu walinya Allah. Dia tidak mau dikenal. Walaupun lah Ki Hamid salam kagak ni kabunya orang nyanter kagak ni Mas. Nah, punya orang nyanter kini ka walina Allah, tak mau dia dikenal manusia, tapi mau dikenal Allah. Jadi kan gejak pun saromban. Orang ngemis di tempat ka walina Allah ya. Ki. Tempat ka malaikat. Tidak tahu karena banyak kisah-kisah malaikat senyamar manusia untuk menguji kita. Ki. Mun beda beri, mun tadak tak usah ngomong anja. Ki, tak usah komentar. Mun beda beri. Kadang orang sing nyelen-nyelen entar ka kita. Sehat entar ka kita. Nyuruh orang sehat, tak minta. Bani urusan aku le panjenengan. Jira urusan nak nikah ban Gusti Allah pun. Empian urusanna beda beri tak ada ilah. Tak usah komentar dia. Ki, mi tepak ka malaikat, mi tepak ka wali-wali ka nikah. Ki, nengenang tak usah komentar. Beda beri tak ada nengenang. Nyon sapora. Lah enggak gini kan, tak usah komentar. Lain, contoh, mau bodoh orang ngaruh, cok beri ya. Sarapan tak beri, nyuruh orang lain tak beri. Lainnya, ngon bodoh beri, tak ada nyon sebuah. Kita tidak tahu siapa yang ada di hadapan kita. Tahu nih gue lebih pancingan ki. Setupakkan Nabi Khidir, datang. Nah, pasti beri kan luar biasa men. Saudaraku saya ibu, nyon naki ke Gusti Allah dan Nabi Khidir. Kan 100 juta. Padahal penina saya ibu berak. Kain senyambi Nabi Khidir. Nah, kini kan Peter ben senyambi beda, ben senyambi kelasnya berbeda, grade-nya berbeda. Makanya siapapun saja jangan kita remehkan. Tak oleh aremehaki orang kini kata oleh. Karena kita tak tahu seremehaki tempat kabelina Allah. Babaan aroma samolja padahal tak ada apaan. Lenika. Makanya orang-orang kadang walina Allah tidak mau menampakkan apa? Mungkin beliau sadar ngapain populer di kalangan manusia. Cing manusia nikah tidak membuat dirinya mulia. Jadi pas tak anda Mas, populerlah di hadapan Allah. Makanya pas tak karomah, kadang karomahnya kunjungi orang pun, kadang orang saya semak Gusti Allah ahli zikir, kadang tak anda populer. Beda sih wali juga karomah, kalau bon kunjungan ziarah. Beda sih tak poron karomah, tapi kenal dengan kehidupan langit, orang-orang langit kakak ini kan kenal. Di langit dikenal, di bumi tidak dikenal. Nah, kini kan kadang pada di langit dikenal, di bumi dikenal. Pada kenal ke kapi. Nah, kini kan beberapa potret-potret dari orang-orang kekasihnya Allah. Dan itu kita yakini karena nikah furu yang berbicara, yang berdauh, menjelaskan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kita ngelihat barokana para aulia, barokana para kekasih-kekasihnya Allah. Juga etepe akidah kita setuju nilai-nilai ibadahnya orang-orang aulia agar kita bisa mencontohnya. Salamatnya hatta al-akhirah. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.